Yuk. Halo guys, kembali lagi dengan saya Juni. So, pada video kali ini saya dan tim Lala Lele akan mendaki puncak tertinggi Pulau Bali, yaitu Gunung Agung. Gunung Agung merupakan satu-satunya gunung dengan ketinggian lebih dari 3000 mdpl dan merupakan satu-satunya gunung berapi yang masih aktif di Bali. Dan ledakan terakhirnya itu terjadi pada tahun 2018. 2 tahun yang lalu tepatnya. Oh ya, sebenarnya Gunung Agung ini belum resmi dibuka untuk pendakian, namun atas pertimbangan banyak hal untuk memenuhi perekonomian warga lokal lereng Gunung Agung, akhirnya pendaki pun diizinkan untuk menjajal trek Gunung Agung ini, tapi dengan catatan atau persyaratan harus ditemani oleh guide dari organisasi pendaki gunung khusus Besakeh atau disingkat dengan OPGKB yang diketuai oleh Bapak Komang Kayun. Gunung Agung ini sebenarnya memiliki 5 trek pendakian, yaitu dari Puregae, dari Pengubengan, Edelweiss, Lungbuana, dan juga Pasar Agung. Namun trek resmi yang sudah dibuka dari dulu dan yang lebih direkomendasikan itu hanya ada 2, yaitu dari Pengubengan dan juga dari Pasar Agung. Dan kebetulan pada video kali ini saya dan tim akan mendaki via Pura Pengubengan dengan estimasi waktu 7 jam sampai campground. Mama masa sih. Oke guys, selamat pagi. Yo, jadi sekarang kita lagi ada di Pura Pengubengan. Ini merupakan starting pointnya pendakian Gunung Agung. Jadi ketinggian di sini itu 1100 mdpl kurang lebih. Dan sekarang ini jam 9. Sekarang kita mau siap-siap dulu, mau packing ulang carrier sama mau sembahyang juga ya, biar selamat sampai puncak dan bisa selamat juga sampai di bawah lagi sampai pulang. Dan sebenarnya itu kita sudah sampai di sini itu kemarin. Jadi kemarin jam 1 siang gitu, jam 12-an gitu. Tapi cuacanya parah ya. Tidak bisa ya, mendukung karena hujan. Kita menginap sehari sini. Karena sepatu basah dan juga beberapa gear juga basah. Jadi terpaksa kita harus bermalam dulu di base camp dari Pengubengan ini. Jadi kemarin sore juga ada pendaki yang dari Banyuwangi itu. Dia sore jam 6 gitu dia naik bareng 6 orang sama tambahan 1 guide. Semoga aja sih mereka itu lancar sampai puncak biar nggak ada yang cedera. Amin. Iya, setungkar ya. Oke, jadi jam 9 sekarang kita mau packing sama sembayang. Habis itu kita mau tancap ke puncak. Yo, semoga lancar. Yo. Oke coy, jadi sekarang sudah jam 9:30. Sekarang semua sudah ready, jadi base packing dan sembahyang udah. Dan sekarang kita mau briefing dulu bareng guide-nya. Dan ya, yuk kita briefing. Teman-teman semua, nanti apabila kita naik nanti misalnya ada teman yang butuh bantuan, kita siap untuk membantu. Jadi yang merasa untuk paling strong nanti tenaganya ada yang di bawah, yang di belakang. Nanti saya untuk mengundi untuk paling depan. Misalnya untuk ke puncak 3 dan puncak 2 nanti kita lihat situasi di tempat kita base camp untuk menginap. Atau bagus besok pagi cuacanya kita lanjut naik, dan situasi untuk puncak terakhir kita lihat dulu situasi dari puncak 2. Seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan guide tadi, jadi kan kita pertama juga untuk menaik Gunung Agung ini. Jadi ada yang misal ditanyakan
kayak di mana tempat breaknya, di mana posnya, nanti bisa ditanyakan secara langsung. Lo estimasi ke puncak ke tempat campgroundnya kan 6 jaman ya, Iya. 6 sampai 7 jam. Dan ada beberapa pantangan kayak nggak boleh bawa makanan, itu kan udah tahu, udah dijelaskan. Jangan kata-kata kasar, sama tolong ngebuyinya dikurangi kata-kata jeleknya. Dan lagi satu, misalnya kalau ada yang capek, jangan sampai malu bilang kalau capek. Kalau capek kita break, santai dulu lah, intinya pelan-pelan. Kalau memang benar-benar ada yang lain misalnya Iya. kram, benar-benar tidak bisa melanjutkan, bisa balik dan Ya, yang nanti lainnya kita masih discuss. strong, bisa Mm-mm. jalan lagi. Oke, jadi gitu. Ini kerja sama tim. Ya, kita pasti bisa kok. Oke, jadi sekarang kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing agar perjalanan ini dilancarkan. Oke, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Lala lele Gunung Agung. Yeah. Oke coy, jadi sekarang jam 9:15, perjalanan dimulai dari Pura Penghubungan. Estimasi perjalanan sampai puncak, bukan puncak, sampai base camp. Jadi campground 2 itu kira-kira 6 sampai 7 jam. Semoga perjalanan dilancarkan dan cuaca juga bagus. Ya nggak kok? Ya. Semoga Ya. perjalanannya kan sangat menyenangkan. Oh, let's go. Oke, jadi ini adalah pendaki UL kita, ultralight. Jadi tas kecil dengan rentetan barang di luarnya. Aman, Red? Halalkan segala cara. Iya. Nggak harus beli tas ya? Oh iya. Bagaimana dok pendakian pertama di 3000 mdpl? Excited, So excited. very excited. Ya kita lihat aja seberapa menantangnya jalur Ya. dan seberapa bagusnya keindahan yang ditawarkan di atas. Yo. Yang pastinya sih biasanya balance antara perjuangan dan hasil tuh. Yang namanya hasil tidak akan apa? Usaha tidak akan mengkhianati Usaha tidak akan hasil. mengkhianati Asik. Sorry saya blank. Ya, ayo, let's go. Dengan Pak Wawan ya. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa kali naik sini Pak? Oh, udah tante. Hitung di Nggak dihitung ya. hitung. Awal naik gunung umur berapa? Pak? SD kelas 5. SD. Wow. Itu kemana Pak? Di sini Gunung Agung langsung. Berarti diajak dari bapak gitu Pak. dari bapak, dari teman-teman. Mulai dari jadi guide-nya umur berapa kira-kira? Umur 17-an. 11 tahun, berarti masih SMA ya. Ya, sekarang udah 30 tahun. Wow. Mantap, mantap Pak. Ya. Aman? 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 Untuk pendakian Gunung Agung ini ada berapa pos Pak? Sebelum sampai puncak? Pos sebenarnya ada satu di sini, mulai dari atas pos 1, terus kita break di pos 2, itu namanya campuan. Itu campuan. Dari sana pos 2, jadi kalau terhitung, jadi kita ada pos pertama untuk nge-camp, terus kedua juga untuk nge-camp, namanya Giri Kusumo. Tapi yang mata airnya itu ya? Yang ke kanan kan ada. Ya, itu di Tirto Pingit namanya. Tidak. Tirto Pingit. Oh, Tirto Pingit, sumber airnya. Iya, sumber airnya. Jadi Di itu- atas itu jadinya pos 1. Oke. Kalau tempat Jadi- campnya itu hitungannya pos berapa? 5 ya? Ya, kalau hitungan dari sini Dari bawah. Ya, Oke. jadi kita semua ambil ke pos 1. Heeh. Oke. Karena sepanjang pendaki tidak pernah ada yang ngecamp di Daerah bawah sini. daerah bawah sini. Tanggung sih Malah, sebenarnya ya. karena jadi kalau ngecamp di bawah itu kan summitnya terlalu lama. Jadi Ya. kita terlalu pagi bangunnya juga. Ya, itu dah. Capek juga. Mending ngegas di awal. Ya. Oke.
susah Pak naik pakai sepatu gitu Pak? Udah terbiasa. Udah biasa. Oke. Setiap naik pakai sepatu gitu. Baru 2 kali. Biasanya sepatu Veronica. Tapi di turunnya kan lebih susah Pak ya? dan patuh Biasa? Kan sakit Pak punjuk. dan biasanya yang musim panas paling 1 Veronica. Oh karena musim hujan ini. Iya. Jadi lebih kuat. Red, tukar. Tukar. Dah, tukar. Tasirnya. Ada. Sapi. Nih, keluar apa namanya? Asap. Keluar asap men. Tapi di bawah saya. Tapi ya. Berarti nyakan ya. Masa dalam ya? Kalau mau anget-anget dulu aja. Asik. Di sensor. Yuk. Benci Pak di sini. Oke coy. Jadi sekarang kita sudah sampai di pos 1 ya Pak. Iya. Oke, pos 1 ketinggian 1560. Estimasi perjalanan 1 jam 5 menit. Dan ini merupakan batas jalur landai ya. Iya. Jadi setelah pos 1 ini jalurnya mulai nanya. Dan vegetasi hutan sini masih cukup rapat. Sudah dingin ya? Karena emang ketinggian 1500 setara dengan Cemara Gesang kemarin. Jadi sudah sangat dingin. Sekarang di sini kita mau sembahyang dulu. Terus kita lanjut jalan. Let's go. Red, red. Aduh, red. Oke, Dut. Itu Jaya. Yes. Pendakian ke berapa? Ketiga. 3. Pertama kemana? Pertama Gunung Batur, Batur sama Gunung Ijen. Ijen, dan sekarang langsung ke Atap Bali ya. Jadi gimana so far? Par capek. Pasti namanya juga naik gunung. Dari apa namanya? Sensasi dari pendakian, maksudnya dari alamnya gimana? Sangat Sejuk ya? sejuk, Suasananya bagus ya. damai. Tapi so far ini treknya baru masih landai ya. Nanti di atasan lebih terjal lagi. Ya semangat. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, so far jalan sih masih naik. Iya karena naik gunung ya. Iya, mantap nih. Ini ada aja. Udah. Puncak. Ini kok. Oke, break dulu. Enak banget. Oke coy. Jadi sekarang itu udah jam 11. Kita udah jalan 2 jam. Dan ini mungkin ketinggian 1700-an. Dan nanti kita mau camp di pos 2 ketinggian 2400 ya. Masih 3 jam dari sini. Dan nanti kita lihat untuk airnya, kalau masih cukup nanti kita langsung saja ke tempat camp. Kalau mungkin kurang kita ke Tirta Giri Kusuma, yaitu sumber airnya. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, jadi buat kalian yang mau mendaki gunung, makanan yang wajib dibawa itu adalah coklat atau makanan yang manis-manis. Nasi pastilah makanan pokok, maksudnya bawa di jalan. Jadi, jadi coklat itu dia cepat terbakar dan dapat cepat diolah oleh tubuh untuk menjadikan energi. Jadi saya recommended. Jadi setiap pendakian kita pasti bawa beng-beng ataupun coklat lainnya. Kalau yang bagusnya itu kurma sih katanya. Madu ya? Madu juga bagus. Oh, madu juga katanya.
Ini yang manis-manis gitu. Jadi gampang diolah jadi energi ya. Kalau lihat saya juga manis kok. Pahit. Manis kalori. Oke. Jangan lupa lihat saya biar manis. Kalori itu tenaga. Jangan lupa lihat saya biar manis. Pahit om. Lupa lihat saya biar manis. Wih, sepeda apa nih? Oke aja. Sekarang kita ada di ketinggian 1820 kurang lebih. Dan cuaca mulai mendung, kabut mulai turun dan tadi juga sempat gerimis ya. Sempat gerimis. Semoga aja sih cuma kabut aja nggak hujan. Dan estimasi perjalanan so far itu sudah 2 jam 45 menit. Iya. Dan mungkin kisaran 3-4 jam sampai campground. 2,5 jam lah kurang lebih. 2,5 jam. Ya let's see, tergantung bagaimana cepat kita berjalan. Semua aman? Aman? Wisnu aman? Ya. Jadi Wisnu ini merupakan videografer yang bisa dibilang dengan hard effort. Jadi bisa dibilang cukup gila. Crazy. Ya, that's really crazy, so insane man. Ya, dia naruh kamera di bawah, jalan ke atas, habis itu turun lagi. The best man. I appreciate that. Ya, kita lanjut. Oke, jadi ini kameranya dia. Dia jalan dulu ke atas, itu dia. Ntar dia balik turun. Ambil kamera, baru jalan lagi. Insane man. Demi hasil. Demi hasil yang bagus, diperlukan usaha juga. Ya nggak dok? Kurang lebih begitu. Kita tunggu dulu. Kan? Dia turun lagi. Jadi dia naruh kamera, habis itu dia naik, turun lagi, ngambil kameranya. We appreciate that. Jadi buat kalian yang udah lihat video-videonya, jadi subscribe, jadi kalian tahu gimana sih proses pembuatan video. It's not easy man. Ya. Saya jadi seperti itu. Let's go. Oke, Red. Oke, dari Saputra, Doret. Sekarang kita udah jalan 3 jam lebih. So far bagaimana? Ya lumayan menantang. Nguras tenaga ya? Lumayan menguras tenaga. Dan sekarang juga kabut. Tapi untungnya ini dapat hujan. Jadi treknya nggak terlalu licin. Dan berdebu. Ya, dan berdebu. Terkadang ketika apa namanya itu? Ketika musim kemarau itu naiknya lebih susah. Karena emang berdebu, jadi ketika berdebu itu kita harus bawa air lebih selalu haus ya. Dan tentunya kalau bawa air berat banyak, jadinya tasnya lebih berat, jadi lebih susah naiknya. Menguras tenaga. Ya, lebih menguras tenaga lagi. Ya gitu lah. Kalau musim hujan itu naiknya lebih gampang. Iya. Ya. Bisa dibilang lebih mudah lah. Udah kemarin. Tapi kalau semangat Dan nggak jatuh. Main trip Lala Lele. semangat. Kok. Coba. Sayang. On. Tuh, ingat besok. Oke Pak, jadi dulu saya kesini kan 5 tahun yang lalu, udah lama ya. Itu kalau nggak salah treknya itu masih vegetasi hutannya masih lebat gitu kan? Iya. Ini sejak kapan?
Sejak erupsi Gunung Agungnya. Jadi Di sini 2018 semua ya. Rata kena abu vulkanik panas. Berarti sampai ke apa namanya ini kan punggungnya ya? Sampai ke punggungnya kena ya. Terus saya tadi kan di mana tempat-tempat yang dulu tuh ya? Soalnya setahunya dulu hutannya gede, apa pohonnya gede-gede gitu kan? Ya masih Pohon gede-gede. masih utuh semua. Oh jadi karena itu. Baru ke kiri. Ambil lagi. Oke dah, jadi tutorial makan roti bagaimana dah? Taruh dulu Oke. tongkatnya ya. Taruh dulu tongkatnya. Iya. Dibuka, Gimana, Oke. diambil, Iya. dilipat, disekalikan, dibejek, dan My God. Mulurnya. Gimana? Udah ngerti? Ngerti. Wadah. Asli. Dah. Oke aja. Ini larang bekas kebakaran hutan saat erupsi tahun 2018. Jadi dulu di sini itu pohonnya sangat rimbun dan setelah erupsi mungkin banyak pohon yang kebakar dan juga ada yang tumbang dan pohon-pohon yang ada sekarang ini kayak itu kata guide-nya semuanya pohon-pohon yang baru tumbuh. Ya. Kita menemukan buah ini namanya gunggong. Mana nggak buahnya? Namanya gunggong atau red berry. Bisa dicoba, bisa dimakan. Coba sih. Jadi rasanya itu asam, kayak manis-manis itu, lumayan lah. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, di gunung ini ada mata air, tapi lebih tepatnya itu tirte, jadi air suci gitu. Jadi yang mau ke sana, tolong sopan santunnya, jangan ngomong kasar-kasar sama pakaiannya juga. Kurang lebih berapa meter dari sini, Pak? 100 meter. Kalau estimasi waktunya berapa jam? Berapa menit? 5 menit? Oh, jadi kisaran 5 menit dari sini. Tapi katanya itu juga mata airnya kadang-kadang apa namanya? Surut gitu ya. Oke. Jadi kalau musim hujan ini pas Tungkare sih ada airnya. Nanti kita di turunnya rencananya mau ngambil air. Kalau untuk sekarang sih cukup. Kan? Cukup. Oke, dan di sini juga ada pura. Jadi itu jalur ke puncak dan ini jalur ke tirte ya. Oke. Sayang loh. Oke, sekarang jam 2.15, ketinggian 2300. Kira-kira lagi 100 meter kita sampai campground dan estimasi waktu kira-kira 1 jam lagi. Masih kuat kok. Oke, jadi di ketinggian kisaran ketinggian 2000 sampai kurang tahu di atas ketinggian berapa, cukup banyak ada pohon beri hutan. Jadi memang buahnya itu bisa dimakan dan rasanya asam manis-manis gitu. Jadi ciri-ciri pohonnya dia kecil, ada duri-duri di bagian batangnya. Oh ya, jadi tadi dapat dijelaskan di awal mengenai pantangan-pantangan untuk naik gunung ini. Jadi emang lumayan banyak ada pantangan dan alasannya ya jelas karena gunung ini gunung yang sangat disucikan oleh agama Hindu di Bali. Jadi di bawah atau di kaki gunung ini juga ada pura terbesar yaitu Pura Besakeh.